Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mulai dari sesi pertama hingga sesi ketujuh, mulai dari pengenalan Sistem Informasi Manajemen hingga sistem pengambilan keputusan. Adapun durasi dari presentasi ini kurang lebih adalah 30 menit. Langsung saja kita mulai. Sesi satu adalah mulai mengenai pengenalan Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah kombinasi manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Komponen utama sistem informasi manajemen adalah hardware, software, database, prosedur, dan manusia. Peran sistem informasi manajemen untuk organisasi, yang pertama, decision support, yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bagian. Yang keempat, memberikan keunggulan kompetitif. Yang kelima, mendukung perencanaan strategis organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Sedangkan fungs- bagi fungsi untuk manajemen itu sendiri adalah sebagai perencanaan, planning, organization, organizing, pengarahan, leading, dan pengendalian controlling. Kesimpulannya adalah sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menghubungkan teknologi, manusia, dan proses bisnis untuk menghasilkan informasi yang mendukung kegiatan manajerial dan operasi organisasi. Selanjutnya kita menuju ke sesi kedua mengenai data dan informasi. Data merupakan kumpulan simbol-simbol yang teratur yang menyatakan jumlah aktivitas, benda, dan sebagainya. Sehingga informasi adalah data yang telah diproses dalam bentuk yang berarti dan memiliki nilai guna untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Dikemukakan oleh Gordon B. Davis. Sedangkan menurut Barry Accusing, data terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima sebagai masukan input untuk suatu sistem informasi serta diolah, sedangkan informasi diartikan sebagai keluaran output dari suatu pengolahan data yang telah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerimanya. Secara singkat, data sebagai input kemudian diolah menghasilkan output berupa informasi yang berguna bagi pemakainya. Kesimpulan tentang data terdiri dari beberapa bentuk data tunggal atau datum yang dihimpun dari fakta suatu peristiwa, baik dari pengamatan ataupun wawancara. Yang kedua, terdiri dari fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Yang ketiga, seberapa banyak dan seberapa lengkap pun data yang dimiliki apabila belum diolah, maka data tersebut belum dapat menjadi alat bukti yang sah mengenai kejelasan suatu peristiwa. Dan yang terakhir, sumber bagi informasi. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut Raymond McLeod dan juga menurut Jogianto, dan yang paling singkat ini menurut Anton M. Meliono, informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi seperti penjelasan awal tadi bahwa informasi adalah data yang telah diproses untuk tujuan tertentu dan bermanfaat bagi pemakainya untuk mengambil keputusan. Perbedaan data dan informasi yang pertama, ruang lingkup data cenderung lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi lebih merujuk pada proses menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Yang kedua, berdasarkan pola menerimanya, data tak selalu bisa digunakan dan diterima menerima karena memerlukan pengolahan yang panjang, sedangkan informasi dapat langsung dipakai sekaligus diterima karena sudah melalui proses pengolahan data itu tadi. Sedangkan berdasarkan fungsinya, data memiliki kategorisasi dalam bidang tertentu sehingga data memiliki fungsi yang beragam tergantung pada jenis bidang yang dijalankan. Sementara informasi memiliki fungsi yang lebih universal dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Adapun jenis-jenis informasi yang pertama adalah informasi strategis untuk mengambil keputusan jangka panjang, informasi taktis untuk mengambil keputusan jangka menengah, dan terakhir informasi teknis, eh, informasi yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Dengan karakteristik informasi yang pertama efektivitas, berkaitan dengan informasi yang relevan, dan berkaitan dengan proses bisnis yang disampaikan dengan tepat waktu dan benar. Sedangkan karakteristik efisien berkaitan melalui penyediaan informasi secara optimal terhadap penggunaan sumber daya. Karakteristik selanjutnya adalah kerahasiaan.
berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi setelah validitasnya sesuai dengan nilai-nilai bisnis dan harapan, karakteristik integritas, berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Selanjutnya adalah yang kelima, ketersediaan berkaitan dengan informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh bisnis baik sekarang maupun di masa mendatang. Sedangkan karakteristik terakhir adalah kepatuhan berkaitan dengan mematuhi peraturan dan perjanjian kontrak, di mana proses bisnis merupakan subjeknya, baik internal maupun eksternal. Masih ada terakhir, karakteristik keandalan berkaitan dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan entitas dan menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan. Fungsi informasi yang pertama adalah menambah pengetahuan, yang kedua adalah mengurangi informasi yang tidak pasti, yang ketiga mengurangi risiko kegagalan, keempat memberi standar tertentu. Sedangkan siklusnya adalah seperti ini. Data diolah menjadi output informasi, dia terima penerimanya, menghasilkan dengan keputusan, kemudian keputusan itu menghasilkan hasil tindakan, hasil tindakan itu menghasilkan data lagi, jadi input lagi berdata, demikian seterusnya berputar. Siklus informasi, Ruth Jogianto. Data dimasukkan dalam model yang umumnya memiliki urutan proses tertentu dan pasti. Setelah diproses, akan menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi menerima sebagai dasar dalam pembuatan keputusan atau tindakan tertentu. Kemudian dari keputusan atau tindakan tersebut akan menghasilkan atau diperoleh kejadian yang tertentu yang akan digunakan kembali sebagai data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam proses. Dan akan begitu pula seterusnya. Sesi ketiga adalah mengenai manajemen dan sistem informasi. Apa itu manajemen? Menurut Joshua Betteri, manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini ada 4 tahap yang perlu dijalani. Yang pertama, menetapkan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Yang keempat adalah mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, pembagian tugas pekerjaan. Yang tiga, mendelegasikan pelimpahan wewenang. Dan yang keempat, melakukan unsur koordinasi. Yang ketiga, hampir sama dengan tahap pengorganisasian. Pada intinya, fungsi ini bertujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai bidang keahliannya. Yaitu mencakup, fungsi staffing ini mencakup pertama perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersedia, dua perekrutan tenaga kerja, yang ketiga proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar, keempat pengenalan target perusahaan serta melakukan orientasi, yang kelima pelaksanaan kerja, yang keenam evaluasi kinerja yang telah dilakukan, yang ketujuh pemberian reward and punishment sesuai hasil evaluasi, dan yang terakhir untuk pengembangan jenjang karir. Fungsi manajemen yang keempat adalah koordinasi. Dalam fungsi koordinasi terdapat beberapa aktivitas yang perlu dilakukan perusahaan, yaitu menerapkan dan mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan atau motivasi terhadap pekerja supaya bekerja secara nyaman, baik dan maksimal. Yang kedua, memberi tugas dan penjelasannya secara rutin terkait dengan job desk atau masalah pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Si manajemen yang kelima atau terakhir, bertujuan menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada pada suatu perusahaan. Fungsi manajemen pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi manajemen ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Unsur manajemen adalah yang pertama manusia atau human, yang kedua adalah uang atau money, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang keenam pasar market. Karakteristik manajemen yang pertama adalah berorientasi pada tujuan, yang kedua adalah bersifat luas, artinya semua kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan termasuk hal-hal yang lumrah bagi semua organisasi di berbagai bidang.
Yang ketiga, bersifat multidimensi. Yang keempat, merupakan proses yang berkelanjutan. Yang kelima, kegiatan kelompok. Karena manajemen ini tidak bisa dilakukan secara individu, tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Yang karakteristik selanjutnya adalah kekuatan yang tidak berwujud. Tidak berwujud, tapi hasilnya bisa dirasakan dan lihat secara fungsional. Struktur organisasi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri dari tingkatan dan kalian yang berbeda-beda. Struktur biasanya akan menggambarkan dengan jelas pembagian kinerja. Wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi bisnis diatur sebagai sebuah hierarki atau struktur piramida. Tingkatan atas hierarki tersebut terdiri dari manajerial, profesional, dan karyawan teknis. Sedangkan tingkatan terendah terdiri atas pekerja operasional atau pelaksana. Ini eh, bagian piramidanya, mulai dari top manager, CEO, corporate group head, vice president, hingga middle manager, business unit head, departemen manager, sampai dengan first line manager. Di bawah terakhir ada staff pelaksana tadi. Nah, kita uraikan secara singkat ya seluruh organisasinya. Yang pertama adalah top level management, manager manajer yang bekerja di tingkat paling atas sebagai bertanggung jawab atas kinerja manajemen secara keseluruhan dengan jabatan seperti CEO, direktur utama, presiden direktur, dan sebagainya. Manajer yang berada pada tingkat ini, manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Fungsi utamanya, pertama menentukan tujuan perusahaan, yang kedua membuat kerangka rencana dan kebijakan, yang ketiga mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer tingkat bawahnya, yang keempat mengumpulkan dan mengatur sumber daya, yang kelima bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi atau perusahaan, yang keenam sebagai penghubung dengan dunia luar atau pihak eksternal. Tingkat manajemen selanjutnya adalah middle level manager. Biasanya jabatannya dengan nama General Manager, Plan Manager, Factory Manager, Regional Manager, ataupun Divisi Manager. Bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Manajer ini juga menjalankan fungsi di tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka masing-masing, seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya dan untuk departemen atau divisi mereka. Fungsi manajemen tingkat menengah adalah yang pertama, menginterpretasikan kebijakan yang disusun oleh manajemen puncak dan menjelaskannya ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Yang kedua, mengorganisir kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen dan unit kerjanya. Yang keempat, memotivasi karyawannya untuk melakukan yang terbaik untuk departemennya. Yang kelima, mengawasi dan mengarahkan karyawan di departemennya. Yang keenam, bekerja sama dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjalankan fungsinya. Jadi ada fungsi sinergi di sini. Yang ketujuh adalah melaksanakan rencana kerja yang disusun oleh manajemen tingkat atas. Kemudian tingkatan level manajemen berikutnya, first level manajemen atau manajemen tingkat pertama, merupakan bertanggung jawab atas operasional atau pekerja harian, bertanggung jawab atas operasional atau untuk bertanggung jawab pada pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Biasanya jabatannya departemen manager, section manager, superintendent, mandor, atau supervisor. Pada manajer, para manajer di manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas dan wewenang yang terbatas. Fungsinya, yang pertama memahami dan mempelajari masalah dan keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah. Yang kedua, menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat di antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk para karyawan operasional. Yang keempat, membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai dan jabatan yang dibutuhkan. Yang kelima, berkomunikasi dengan karyawan dan mendengarkan saran karyawan, serta mendorong para pekerja untuk mengambil inisiatif. Yang keenam, menjaga dan mempertahankan standar kualitas dan memastikan jumlah output produk atau layanan sesuai dengan perencanaan. Yang ketujuh, bertanggung jawab untuk meningkatkan moral karyawan dan membangkitkan semangat kerja dalam tim. Yang kedelapan, meminimalkan pemborosan sumber daya organisasi perusahaan. Jadi semakin ke bawah tingkat level manajemen semakin banyak fungsi dan tugasnya. Karena sifatnya semakin bawah bersifat lebih teknis.
Selanjutnya adalah perubahan lingkungan bisnis. Menurut Lloyd Loudon, terdapat 4 perubahan kuat di dunia yang telah mengubah lingkungan bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama adalah munculnya ekonomi global. Yang kedua adanya transformasi ekonomi industri, mulai bergeser ke arah ekonomi kreatif dan ekonomi digital seperti itu. Yang ketiga adalah transformasi perusahaan menjadi perusahaan bisnis. Yang keempat lahirnya perusahaan digital. Dan yang terakhir adalah lahirnya perusahaan digital atau digital firm. Ini penyebab dari perubahan lingkungan bisnis. Ada 4 sistem utama yang menggambarkan pengertian mengenai perusahaan digital. Yang pertama, sistem manajemen rantai persediaan berfungsi mengotomasi hubungan antara para pemasok dan perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan, sourcing, fabrikasi, dan pengiriman produk atau jasa. Yang kedua, sistem manajemen hubungan pelanggan mencoba untuk mengembangkan suatu sudut pandang yang koheren dan terpadu atas semua bentuk relasi dengan pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah sistem enterprise, menciptakan sistem informasi perusahaan yang secara terintegrasi untuk mengkoordinasi proses internal pokok perusahaan. Yang keempat, sistem manajemen pengetahuan berfungsi menciptakan, mengambil alih, menyimpan, dan menyebarluaskan pengetahuan dan keahlian perusahaan. Terdapat 3 perubahan yang sering berkaitan dalam bidang teknologi. Yang pertama adalah perkembangan platform digital mobile. Yang kedua, pertumbuhan organisasi bisnis yang membutuhkan data besar atau big data. Yang ketiga, pertumbuhan cloud computing, di mana semua makin banyaknya perangkat lunak pendukung bisnis yang hadir di internet. Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Sedangkan menurut Loudon and Loudon, merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dan para karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal yang relevant juga untuk menciptakan produk atau inovasi baru. Tujuannya, tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan dan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mau diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka perlu diperhatikan ketiga faktor, yaitu pertama, relevan atau tepat sasaran, kedua, tepat waktu dan efisien, yang ketiga, tepat sasaran dan akurat. Beberapa fungsi dari sistem informasi diantaranya adalah yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik ke pengguna. Yang kelima, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data dan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen dalam sistem informasi yaitu hardware, software, people resource, atau brandware. Keempat adalah data resource. Yang kelima adalah network resource. Apa itu hardware? Perangkat keras ya, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu semua. Hardware itu seperti CPU, input device, output devices, atau telecommunication device. Yang kedua adalah software, perangkat lunaknya. Fungsi software mengolah sumber daya komputer, menyediakan sarana bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Yang ketiga sebagai perantara atau informasi yang disimpan dengan penggunaannya. Secara umum terdapat beberapa jenis software, yaitu sistem software seperti Windows, MS-DOS, Linux, dan sebagainya, atau aplikasi software seperti Microsoft Access, Database, Microsoft Excel, yang berkaitan dengan pengolahan data, atau pengolahan kata seperti Word, atau pengolah gambar, atau Corel Draw, serta software-software lainnya. Komponen yang selanjutnya adalah brandware, yaitu penggunanya, yaitu manusia yang terlibat secara langsung dengan pengolahan komputer. Komponen selanjutnya adalah prosedur, serangkaian peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan untuk mengendalikan informasi operasi sistem komputer. Misalnya, tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Mengatur peraturan bahwa setiap transaksi dalam divisi tertentu harus tertera dalam database komputer dan sebagainya. Itu prosedur-prosedur yang diterapkan perusahaan
terhadap sistem informasi, ada prosedurnya. Yang kelima adalah database. Database merupakan kumpulan file yang berisi data yang saling berhubungan yang dan terorganisir, terpadu dan diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang menggunakan proses pengambilan kembali. Hasilnya database sistem adalah sejumlah perangkat kertas dan lunak komputer setiap pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi database pakai database manajemen dan pengguna lainnya. Sesi selanjutnya adalah sesi 4 mengenai manajemen basis data dan sistem informasi berbasis komputer. Manajemen basis data, data adalah sumber daya penting bagi organisasi yang perlu dikelola sebagai merupakan aset penting dalam bisnis nilainya. Di mana perusahaan tidak dapat bertahan hidup dan tetap berhasil tanpa data yang berkualitas baik mengenai lingkungan eksternal maupun lingkungan eksternal, internal maupun eksternal. Manajemen sumber daya merupakan sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Sedangkan database management system atau sistem manajemen basis data adalah suatu aplikasi software yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data dan nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh foreign field lainnya. Struktur basis data merupakan sebuah cara agar data dapat diorganisasi sehingga pemrosesan data menjadi lebih efisien. Database management system juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan data, dan lain-lain. Keunggulannya adalah DBS memiliki performa baik dalam hal proses pengelolaan data yang cepat dan penyimpanan data yang besar dibandingkan dengan proses pengelolaan data dan penyimpanan data secara tradisional. Integritas data lebih terjamin, adanya independensi, terus sentralisasi, data dilakukan secara terpusat, dan terakhir keamanannya memiliki segmen yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Kelemahannya mungkin agak sedikit rumit ya. Yang kedua adalah ukurannya juga memerlukan ukuran size yang sangat besar. Yang ketiga tentu akan memakan banyak biaya, lebih makan biaya, dan juga adanya biaya tambahan hardware. Terus adanya biaya konversi, yang kedua adalah performance, karena dibuat untuk menjadikan banyak aplikasi, sehingga beberapa aplikasi mungkin berjalan tidak seperti biasanya. Yang terakhir adalah adanya risiko kegagalan. Peranan basis data dalam sistem informasi manajemen berperan karena sistem informasi manajemen berperan sebagai sistem karena mempunyai ruang lingkup yang relatif lebih luas dan lebih kompleks, dengan sistem basis data merupakan subsistem karena menjadi bagian dan berada dalam sistem informasi manajemen. Jadi eh, basis data itu merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen. Sistem basis data adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu organisasi. Yang ketiga, keberadaan sistem basis data dalam sistem informasi manajemen ini adalah mutlak. Sistem informasi manajemen tidak akan terwujud tanpa melibatkan basis data. Kemudian selanjutnya adalah model struktur basis data. Yang pertama model hierarki, yang kedua adalah model jaringan atau network, yang ketiga model relasional. Sedangkan dalam membuat basis data apa yang dibutuhkan, yang pertama adalah menentukan kebutuhan data. Ya, langkah-langkahnya adalah mendefinisikan masalah, mendefinisikan kebutuhan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan kelima menentukan spesifikasi kebutuhan data. Dan membuat basis data selanjutnya adalah menguraikan data menggunakan teknik pemodelan data. Pemodelan data, kebutuhan data di perusahaan didukung oleh teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Yang ketiga, memasukkan data ke dalam basis data melalui diagram relasi entitas, merupakan diagram yang dalam bentuk atau simbol yang mengidentifikasi dari entitas dalam satu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi antara entitas tersebut. Untuk menggambarkan ER diagram, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perancang basis data, yaitu
mendefinisikan entitas yang merupakan objek yang mewakili suatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menemukan atau mendefinisikan atribut yang merupakan sifat-sifat atau karakteristik pada suatu entitas. Yang ketiga, mendefinisikan relasi yang menggambarkan hubungan yang digunakan menghubungkan entitas atau atribut. Yang keempat, menggambarkan IRD menggunakan notasi-notasi standar. Pengertian sistem informasi berbasis komputer adalah suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali setelah visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Oleh integrasi yang dimiliki antar sistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, dan berkualitas sesuai dengan manajemen butuhkan. Fungsi CPIS adalah untuk meningkatkan menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Dua, dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Tiga, adalah meningkatkan penghasilan. Keempat, meningkatkan efektivitas dan pengembangan teknologi serta pengembangan personal. Kelima, sebagai sumber data. Keenam, untuk meningkatkan kreativitas. Komponen CPIS, hardware. Hardware. Dua adalah software. Ketiga, database. Keempat, network jaringan. Kelima, prosedur. Subsistem CPIS, sistem informasi akuntansi. Sistem nanti lebih berorientasi pada data dibanding pada informasi. Sistem informasi akuntansi adalah satu-satunya informasi yang bertanggung jawab mengenai kebutuhan informasi di luar perusahaan. Perannya adalah peran CI dalam CBS menghasilkan beberapa informasi dalam bentuk laporan akuntansi standar. Sistem informasi akuntansi menyediakan database yang lengkap untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Sedangkan sistem di CBS adalah sistem informasi manajemen. Informasi yang tersedia dalam laporan periodik, laporan khusus, dan hasil simulasi menjadi output informasi yang digunakan manajer untuk membuat keputusan pemecahan masalah. Yang kedua, semua informasi tersebut memiliki karakteristik yang sama untuk bidang area, fungsional atau level manajemen, dan user. Sistem menggunakan data yang disediakan sistem informasi akuntansi dalam database dan informasi lain yang berasal dari lingkungan. Isi dari database tersebut digunakan oleh software untuk membuat laporan periodik dan laporan khusus serta model matematika untuk mensimulasikan aspek operasi perusahaan. Yang substance selanjutnya adalah sistem penunjang keputusan atau decision support system. Dalam upaya memecahkan masalah, seorang problem solver akan banyak membuat keputusan. Keputusan harus diambil untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan nilai yang ada. Mata pengambilan keputusan yaitu kegiatan intelijen, kegiatan merancang, kegiatan memilih, kegiatan review. Subsistem selanjutnya adalah automatisasi kantor. Otomasi kantor ini disebut dengan istilah kantor virtual, mencakup semua sistem elektronik formal dan informal terutama berkaitan dengan komunikasi informasi ke dari orang yang dalam maupun di luar perusahaan. Tujuan adalah menghindari biaya, pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga adalah pelengkap. Sistem JBS adalah sistem pakar, yaitu expert system. Sistem pakar mirip dengan DSS, yaitu bertujuan menyediakan dukungan pemecahan masalah tingkat tinggi untuk pemakai. Tiga, perbedaan ES dan DSS adalah kemampuan expert system untuk menjelaskan alur penalarannya dalam mencapai suatu pemecahan tertentu. Sangat sering terjadi penjelasan cara pemecahan sistem masuk ternyata lebih berharga dari pemecahan itu sendiri. Sesi kelima adalah sistem informasi akuntansi. Pengertiannya adalah menurut Romnet and Steinberg, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berguna untuk melakukan pengurusan data menjadi informasi sekaligus sebagai pengumpul, pencatat, dan penyimpan data. Data dan informasi ini nantinya akan digunakan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi biasanya berupa sistem dan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi dan berkaitan dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem ini membantu bisnis dalam mengambil informasi yang berguna dari data yang dikumpulkan dan menyajikannya dalam bentuk laporan kepada pengguna seperti manajer, analis bisnis, akuntan, auditor, pemegang saham, investor, dan otoritas pajak. Fungsi akuntansi dalam bisnis, sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu.
Dua, mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi di keuangan yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal sehingga proses akuntansi lebih runut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Yang keempat, mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Yang kelima, mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif, secara efisien. Komponen sistem informasi akuntansi adalah manusia, yang kedua prosedur dan instruksi, yang ketiga data dan informasi, yang keempat software atau perangkat lunak, yang kelima infrastruktur dan teknologi informasi, yang keenam adalah kendali internal, siklus sistem informasinya adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, yang ketiga siklus penggajian sumber daya manusia atau payroll, yang keempat siklus produksi, yang kelima siklus keuangan, sistem informasi akuntansi, sistem perusahaan transaksi, yang kedua adalah sistem buku besar atau pelaporan keuangan seperti laporan laba rugi neraca. Yang ketiga adalah sistem manajemen pelaporan. Kelebihan sistem informasi akuntansi adalah keamanan di mana akses dalam sistem serta datanya dikontrol dan juga dibatasi untuk yang berwenang saja. Yang kedua kerahasiaan, yakni adanya perlindungan informasi yang sensitif dari pengambilan yang tidak sah. Yang ketiga privasi mengacu pada pengumpulan, pengungkapan dan menggunakan informasi pribadi tentang pelanggan yang dengan cara yang lebih pribadi dan tepat. Yang keempat, integrasi pemasaran di mana pemrosesan datanya lengkap, akurat, dan tepat waktu setelah ada yang atur yang sesuai. Lima, ketersediaan. Kekurangannya adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk adaptasi. Yang kedua, tidak tersedianya accounting software dan garansi komputer. Yang ketiga adalah hasil informasi kurang lengkap. Pengertian sistem informasi pemasaran perlu pilih. Sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur, set prosedur, dan cara reguler untuk direncanakan pengumpulan analisa dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran mendistribusikan informasi yang relevan kepada pemasar yang dapat membuat keputusan yang efisien terkait dengan operasi pemasaran, yaitu penetapan harga, pengemasan, pengembangan produk baru, distribusi media, promosi, dan lain-lain. Fungsi sistem informasi pemasaran, pihak perusahaan akan memudahkan dalam mengontrol perkembangan bisnisnya, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun keluaran pada data, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan. Yang kelima adalah meminimalisasi terjadinya human error. Berikut gambarannya, tabelnya, bagannya. Karakteristik karakteristik dari sistem informasi pemasaran yang pertama sistem berbasis komputer, kedua informasinya cepat dan selektif dan akurat, ketiga aksesibilitas mudah, keempat komponen saling berhubungan, kelima berorientasi pada masa depan, keempat mendukung pengambilan keputusan, yang keenam informasi yang konsisten, yang ketujuh berlaku di semua tingkat manajemen. Sumber informasinya dari sistem informasi pemasaran adalah catatan internal perusahaan, intelijen pemasaran, analisis pemasaran, itu sumber informasi dari sistem informasi pemasaran. Komponennya input sistem pemasaran, subsistem informasi akuntansi, yang kedua adalah subsistem penelitian pemasaran, yang ketiga adalah subsistem intelijen pemasaran. Komponen output dari sistem informasi pemasaran adalah produk, harga, tepat, promosi, dan bauran integrasi. Sesi kanan adalah sistem informasi manajemen. Pengertiannya adalah sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Itu menurut Gordon B. Davis. Ada juga menurut James O'Brien dan Danuwira Pangestu. Tujuan sistem informasi manajemen adalah pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan, informasi berguna bagi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Ketika sistem informasi dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga produk, jasa, maupun untuk tujuan lainnya sesuai dengan diinginkan manajemen. Fungsi dari sistem informasi manajemen adalah membantu dan memudahkan manajemen untuk membuat perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan komando koordinasi. Data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien, dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya organisasi. Melalui sistem kerja yang terkoordinat dengan baik dan sistematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Manfaat sistem informasi manajemen
Yang pertama, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Yang kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Yang keempat, banyak keputusan dialih tugaskan dari manajemen atas menuju level organisasi yang lebih efisien dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Yang keenam, perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang lebih baik dan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, yang ketujuh, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem organisasi dapat lebih sistematis dan terorganisir. Tahapan proses sistem informasi manajemen adalah perencanaan, yang kedua adalah pengendalian, yang ketiga pengambilan keputusan. Ini sistem informasi manajemen menurut Robert PH. Ada bagian tabel piramidanya. Jenis sistem informasi manajemen adalah tingkat bawah operasional, terhadap proses sistem, yaitu transaksi proses sistem merupakan sistem pengolahan informasi yang ditujukan untuk orang-orang karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi perusahaan sehari-hari dan melakukan transaksi rutin memesan dengan bola. Dua, contoh dalam bidang pemasaran, aplikasi penjualan, aplikasi pelaksanaan, aplikasi daftar dan sebagainya. Ada yang kedua adalah tingkat pengetahuan. Sistem informasi yang ditujukan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan dan memudahkan keahlian baru dalam organisasi. Jenis yang ketiga adalah tingkat manajemen menengah yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk memonitor, mengendalikan, mengawasi, mengambil keputusan, dan melakukan pekerjaan administrasi. Yang keempat, tingkat manajemen asal atau strategis. Informasi yang ditujukan untuk tingkatan teratas perusahaan untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan. Yang terakhir adalah sistem pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan atau biasa disebut decision support system adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan yang pertama, sistem informasi manajemen untuk perencanaan strategis dan kebijakan serta pengambilan keputusan. Informasi yang kedua, informasi manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi manajemen untuk perencanaan operasional dan pengambilan keputusan dan pengendalian. Yang keempat, pengolahan transaksi dan pemberian informasi. Kelebihan dari DSS atau Design Support System ini dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakinya. Ketiga, lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang mengandalkan perasaan. Yang keempat, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah dihadapi manajer yang kurang berpengalaman. Yang kelima, untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang efektif. Yang ketujuh, fasilitas untuk mengambil data dan memberikan beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Kekurangannya dari DS ini adalah hal yang bersifat kemampuan dari manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Yang kedua, kemampuan terbatas hanya pada perbandingan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Kecepatan proses atau performa tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Keempat, tidak memiliki kemampuan berpikir seperti pada manusia karena walaupun bagaimanapun hanya suatu aspek yang tetap bisa kumpulan dan tetap bisa berupa kumpulan dari perangkat lunak, perangkat kelas, perangkat lunak, dan sistem operasi yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir. Tujuan dari DSS yang pertama adalah membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Yang ketiga, tujuan ini berkaitan dengan tiga prinsip dasar dari konsep DSS, yaitu seluruh masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Tahapan DSS yang pertama adalah tahap pemahaman, yang kedua adalah tahap perencanaan, yang ketiga adalah tahap pemilihan, keempat adalah tahap implementasi, dan susunan DS antara lain database. Susunan DS pertama adalah database, yang kedua adalah model base, yang ketiga adalah software system, yang keempat antarmuka atau user interface. DSS berdasarkan hierarki manajemen adalah manajemen puncak berkaitan dengan perencanaan yang bersifat strategis. Yang kedua adalah manajemen menengah, yang ketiga adalah manajemen operasional berkaitan dengan kegiatan operasional harian yang disebut keputusan operasional. Dengan DSS berdasarkan jenis masalah dibagi menjadi pertama keputusan internal jangka pendek,
berkaitan dengan kegiatan rutin operasional, seperti pembelian bahan baku atau penuntasan jalur produksi. Yang kedua adalah keputusan sentral jangka panjang berkaitan dengan dengan permasalahan organisasional seperti perkembangan struktur organisasi atau perubahan departemen. Yang ketiga adalah keputusan eksternal jangka pendek berkaitan dengan semua persoalan yang berdampak dengan lingkungan dalam rentang waktu yang relatif pendek seperti mencari subkontrak atau suatu permintaan khusus. Yang keempat adalah keputusan eksternal jangka panjang berkaitan dengan semua persoalan dengan lingkungan dan waktu yang relatif panjang seperti merger dengan perusahaan lainnya dan ini bersifat strategis. Desain super system berdasarkan jenis keputusan. Yang pertama keputusan terprogram atau terstruktur. Yang kedua adalah keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Yang terakhir keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Sekian, terima kasih.